Film diawali dari seorang pria yang sedang diinterogasi. Namun terjadi kejanggalan pada umur si pria tersebut. Ia berumur 70 tahun sedangkan penampilan dari fisiknya menunjukkan ia masih relatif muda. Pria ini bernama Lilim. Kita panggil saja Lim. Lim menuturkan kepada penyidik bahwa dirinya sejak musim dingin tahun 1994 ia berhenti menua. Kemudian penyidik menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Ia pun mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi karena ia memiliki seruling sakti. Jika seruling ini ditiup, lawan akan pergi, penyakit sembuh, hujan turun, dan angin pun berhenti bertiup. Bahkan ombak menjadi tenang. Dan banyak lain kegunaannya, ampuh sekali seruling sakti ini. Kemudian scene diperlihatkan ketika si Lim ini mengambil pedang untuk mengkudeta raja yang ternyata adalah adik dirinya sendiri. Dengan beringasnya, ia membunuh satu persatu pengawal raja. Setelah semua pengawal raja berhasil ia bunuh, kemudian yang terjadi adalah setelah raja terbunuh, Lim pun mengambil seruling sakti tersebut. Kemudian putra mahkota dari raja keluar karena mendengar keributan yang terjadi. Dan ia pun terkejut ketika melihat ayahnya terbaring kaku. Mengetahui hal tersebut dilakukan oleh pamannya, ia pun mengambil pedang dan mengayunkannya kepada pamannya. Namun, ayunan pedang tersebut hanya mengenai tangan dan membelah seruling sakti tersebut. Kemudian, dengan kejamnya, si Lim ini menusukkan seruling yang sudah terbelah itu kepada putra mahkota. Putra mahkota pun hanya bisa pasrah karena tidak bisa melawan. Namun, tiba-tiba seseorang datang dan menghabisi pasukan si Lim brengsek ini. Si Lim selamat karena dilindungi oleh pasukannya, dan putra mahkota ternyata belum meninggal dan berhasil mengambil potongan seruling sakti yang terjatuh. Si Lim berhasil melarikan diri. Putra mahkota berhasil meraih ID card orang misterius tersebut. Pencarian pun dilakukan untuk menemukan si Lim yang melarikan diri. Di tengah pelariannya, si Lim menemukan hal aneh, di mana di hadapannya muncul sebuah gerbang dimensi. Di mana itu terjadi karena suling sakti yang dibawa olehnya. Scene berganti memperlihatkan si Lim ini sedang berjalan di keramaian. Namun ia terlihat bingung karena dunia yang ia lihat kini berbeda. Ternyata ia telah memasuki gerbang dimensi lain. Di dimensi ini ia bertemu dengan orang yang mengenalinya. Ternyata di dimensi ini si Lim dalam keadaan lumpuh akibat stroke. Dan dengan kejamnya si Lim membunuh kembarannya di dimensi ini. Scene kemudian kembali ke dimensi sesungguhnya, di mana putra mahkota telah sembuh dan dinobatkan sebagai raja muda. Raja cilik ini ternyata seorang anak pintar. Ia menguasai matematika dan fisika, walaupun di usianya yang masih muda. Ketika raja cilik ini menangis karena teringat dengan ayahnya, datang seorang bocil yang tiba-tiba ikut menangis. Kemudian raja cilik ini memberikan sebuah mainan pedang. Oh ya, raja cilik ini bernama Li Gon, dan si bocil cilik ini bernama Juyong. Kemudian si raja cilik ini memberikan julukan kepada Juyong dengan sebutan pedang abadi. Scene berpindah ke tahun 2019, di mana diceritakan raja cilik Li Gon kini telah tumbuh dan menjadi sosok raja muda yang gagah dan tampan dan memiliki segalanya. Tentu saja hal tersebut yang menjadi dambaan semua laki-laki. Kemudian diperlihatkan Raja muda Li Gon sedang memapah kudanya.
bersama si bocil pedang abadi yang tentu saja sekarang sudah tumbuh dewasa juga. Ya iya, masa kecil terus. Kemudian datang seorang wanita cantik nan manis menghampiri Raja Ligon. Wanita ini adalah seorang perdana menteri di bawah pimpinan Raja Ligon, dan sepertinya ia menyukai Raja Ligon. Scene berganti ketika Raja Ligon mengikuti perlombaan perahu dayung yang tentu saja selalu diawasi oleh si pedang abadi yang menjadi kapten pengawal istana. Kemudian terjadi keributan di mana terdengar letusan pistol. Pedang abadi pun sigap melindungi raja. Namun, perhatian raja teralihkan oleh seseorang yang berlari menggunakan kostum kelinci. Saat perhatian si pedang abadi teralihkan, ternyata Raja Ligon sudah tidak ada di dekatnya. Ternyata Raja Ligon berusaha mengejar orang misterius tersebut. Namun ia gagal dan kehilangan jejak orang tersebut. Scene berganti di mana Raja Ligon sedang melihat ID card orang misterius yang menyelamatkannya dulu. Ternyata dia seorang perempuan bernama Jeong Tae-eul. Kita panggil saja Jeong. Di ID card tersebut tercantum tanggal lahir pemilik, di mana Jeong dilahirkan pada bulan Mei 1990, sedangkan tragedi berdarah tersebut terjadi pada tahun 1994. Tiba-tiba, Raja Li melihat sosok orang misterius yang kemarin yang memakai kostum kelinci berlari di hadapannya. Ia pun langsung mengejarnya menggunakan kuda putih kesayangannya. Namun tiba-tiba kuda tersebut berhenti dan tidak mau berlari. Ternyata ada hal aneh terjadi di hutan bambu tersebut, di mana tiba-tiba muncul gerbang dimensi di hadapan Raja Li. Hal itu karena potongan suling yang selalu ia pegang. Tanpa berpikir lama, Raja Li pun memasuki gerbang dimensi tersebut. Kemudian Raja Li pun seketika berpindah dimensi dan memasuki kota dengan berkuda yang membuat orang-orang di sana kebingungan sekaligus kagum akan ketampanan Raja Li. Kemudian seorang poluan berusaha menyuruh Raja Li berhenti, namun ia tak mendengarkannya. Alhasil, poluan tersebut pun berusaha untuk mengejarnya. Raja Li pun merasa liar, bingung, dan pelangak-pelongo melihat suasana kota yang amat berbeda. Ketika poluan tersebut menghampiri Raja Li, begitu terkejutnya Raja Li, di mana ia teringat dengan sosok perempuan yang berada di ID card tersebut yang telah menyelamatkannya pada waktu dulu. Raja Li pun bergegas menghampiri poluan tersebut dan ia pun memastikan ID card yang ia gunakan, dan ternyata tertulis nama Jeong Tae-eul atau Nona Jeong, di mana wanita inilah yang menolongnya sewaktu kecil. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나